Pembangunan sektor pariwisata sangat penting karena dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, serta dapat mendorong pemerintah daerah membangun dan memelihara infrastruktur sehingga kualitas hidup masyarakat setempat juga meningkat. Seperti halnya saat wisata Wilayah Sunrise View di Kamal Bulu, Sukoharjo, Jawa Tengah. Belum lama ini membuka soft opening pada tanggal 17 Juni 2023. Soft opening Wilayah Sunrise View dihadiri Dr. Andes Agus Santoso, Wakil Bupati Sukoharjo, dan sejumlah tokoh masyarakat, anggota DPRD dan aparatur kecamatan di bawahnya. Wilayah Sunrise View merupakan potensi wisata baru selain memiliki kafe resto dengan berbagai menunya yang menggoyang cita rasa. Para pengunjung bisa melihat potensi alam seperti Gua Ngesong, Sendang, foto spot, camping ground, kid playground, dan lain-lain. Potensi wisata Wilayah Sunrise View merupakan daerah tujuan wisata dan merupakan daya tarik tersendiri para pecinta wisata untuk datang berkunjung ke tempat tersebut. Ini satu hal yang menarik gitu karena ada keberanian investor untuk investasi di sektor pariwisata, bukan di daerah mainstream, daerah tujuan wisata. Saya memberikan gambaran mungkin bagi seorang investor, investasi pariwisata di Bali, mungkin di Jogja dan sebagainya bukan hal yang aneh, karena memang daerah tujuan wisata mainstream yang sudah terkenal lah. Dan saya sangat respect sekali, apresiasi sekali kepada owner manajer dari Wilen ini berani investasi di Desa Kamal, Kecamatan Bulu. Kita ketahui bersama, mungkin ada beberapa infrastruktur yang mesti dipersiapkan. Dan kami berbagi tugas tentu saja, karena keberhasilan pariwisata ada 3 komponen ini yang mendasar. Pemerintah, kemudian investor, swasta, dan masyarakat. Ini harus kolaborasi bagus. Kewajiban pemerintah paling gampang adalah penyediaan infrastruktur dasar, mulai dari jalan, listrik, air, mungkin telepon dan sebagainya. Ini lebih banyak diletakkan di pemerintah. Kemudian sektor swasta itu dia akan menanamkan modalnya, investasi dengan harapan dia akan memperoleh keuntungan, dan itu biasa, usaha namanya kan itu. Kemudian peran masyarakat. Ini juga penting sekali, karena akan mendukung ke arah apakah kegiatan-kegiatan ini dapat lestari, namanya tadi sudah dipakai ya, lestari. Karena tanpa kerjasama dengan pemerintah, masyarakat juga sulit. Yang perlu kita kembangkan itu bentuknya ya seperti saya sampaikan tadi, kolaborasi dari pihak investor sebanyak mungkin, tenaga kerja misalnya melibatkan warga sekitar. Kemudian yang diangkat juga potensi-potensi lokal, entah itu makanan, entah itu seni, dan sebagainya. Sudah saya sampaikan kepada owner, mungkin ada cokean, mungkin ada tarian, itu dari makanan, karena ini daerah Bulu kan terkenal legondo. Nah, legondo bisa dipasarkan di. Jadi kerjasama ini mutualisme. Saling-saling menguntungkan. Dan yang kedua, keamanan. Karena sektor pariwisata itu mudah mendatangkan uang, tapi rentan terhadap kondisivitas daerah. Ketika aspek keamanan ini tidak mendukung, bahasa saya, pengunjung itu mesti kapok. Ya, diganggu aspek keamanan, apalagi kemudian gangguan dan sebagainya. Tapi saya yakin masyarakat ini sudah matang lah terhadap hal-hal seperti ini. Sepanjang itu saling menguntungkan, ya tidak ada alasan untuk jelas saya mengganggu. Dan ini saya tekankan betul pada ketiga aspek ini. Dari pemerintah kami tentu akan sampaikan ke Bupati ini beberapa infrastruktur yang perlu dibenahi. Gitu. Apakah perlu ada sudah produk-produk unggulan Pak untuk mengembangkan potensi? Ya, tadi saya sudah sampaikan Pak Lurah, juga Pak Camat, digali produk-produk yang dapat ditampilkan di stand ini atau di outlet ini. Itu kita bicara baik-baik ya dengan manajer dan owner, kira-kira persyaratan apa yang perlu dipenuhi. Masalahnya kan kita tidak sekali. Misalnya suatu industri kan harus berkelanjutan ya. Misalnya apa, mau nyuplai bahan mentah misalnya. Suplainya memang sekali, store bebek, store ayam itu kan repot dari investor.
Nah ini perlu dibuat kerjasama yang baik. Untuk makanan industri saya pikir banyak berkembang kok. Tadi sudah sebutkan legondo, mungkin tahu, ya. Apa yang bisa dibuat menjadi bagian dari menu yang ada di sini. Menurut Pak. Pak, ini kan tempatnya kan sulit. Betul. Kira-kira strategi sarannya apa Pak untuk strateginya? Pertama yang menjadi kendala paling mendasar masalah air kan itu ya. Memang wilayah Bulu, Tawangsari ini setiap kali musim kemarau mungkin kita sudah paham semuanya untuk kebutuhan sehari-hari warga itu menjadi kesulitan. Dan tadi laporan dari owner Pak Nanto sudah 3 kali. Saran saya coba kerjasama dengan dinas teknis dari DPU. Mungkin kita punya roadmap nih, sudah tahu lokasi-lokasi yang menjadi sumber air. Kalau mereka harus bekerjasama sendiri dengan institusi perguruan tinggi kan mungkin lebih mahal investasi. Mbak bisa, paling tidak ada koordinasi di sana, konsultasi, kita diskusi dan sebagainya. Bagaimana teknisnya supaya bisa masuk. Saya paham betul itu mahal. Sekali libur paling tidak 100 sampai 150 ya. Itu belum tentu dapat air. Nah, kalau beberapa tempat itu kan ya tentu kita minta ke investor. Sehingga perlu ada bantuan teknis dari pemerintah difasilitasi nanti. Coba nanti saya koordinasikan dengan DPU atau Mas Nanto Pak Lurah nanti saya koordinasi di sana. Mungkin siapa tahu dari DPU punya semacam roadmap peta air di sini. Karena sehingga saya dulu pernah koordinasi kerjasama dengan tim geologi. Banyak sekali Pak atas waktunya, amat sangat dihargailah kita dengan kedatangan Bapak di sini. Apa yang tadi disampaikan sama Pak Agus itu benar dan harapan besar kami untuk bisa kita kolaborasi lah Pak antara swasta dan pemerintah untuk ujung-ujungnya sih memajukan wilayah lah ya jadinya. Yang sini ditonjolkan apa Pak kira-kira? Oke, untuk spot foto yang kita gunakan itu pertama itu sunrise view-nya ya, di pagi hari itu. Berharap kita bisa meng-grab komunitas-komunitas yang ada di Kabupaten Sukoharjo atau Samaria untuk bisa berkunjung ke kami di pagi hari, subuh juga boleh, misalnya sedang goes, finishingnya di sini untuk melihat sunrise ataupun menginap di camping ground yang sudah kami sediakan. Suasana seperti ini sangat bagus karena terutama di Desa Kamal sekarang sudah ada ikon yang baru, itu di desa atau di Dukuh Ngesong ya. Di Ngesong ini ada rumah makan yang baru, ada healing ya. Jadi ini suatu untuk mengangkat potensi wilayah terutama di daerah Bulu, khususnya di Kamal ya, khususnya Jawa. Jadi kita bisa makan per gazebo dengan gazebo yang sangat unik gitu ya. Kulinernya ini menyesuaikan dengan sunrise-nya, jadi habis subuh harus sudah standby dan ya. Kemudian pengunjung pun juga bisa dipromosikan untuk bisa hadir di sini, entah itu kelompok goes, kelompok racing ataupun juga bikers yang lain. Begitu ya. Sehingga betul-betul di sini ini sesuai dengan namanya menjadi tempat yang indah dengan spot sunrise view. Begitu ya. Demikian tentunya ini pun juga sore maupun malam katanya juga akan buka. Oh gitu ya. Usaha kulinernya. Ini untuk warga masyarakat sekitar itu sangat antusias bahwa desa saya adalah desa wisata. Justru yang mengembangkan adalah masyarakat itu sendiri. Jadi kita merespons baik, wilayah kami ada wahana wisata yang merencanakan akan ini untuk sementara openingnya baru ini di restonya ya. Cuman untuk wisata alamnya sudah siap. Oh gitu ya. Kita katanya kemarin ini yang mau tanyakan view-nya ya. Seru banget ya. Ini destinasi wisata baru di Sukoharjo ya. Kita juga awalnya emang ada gitu kan. Pas kita cari ya, loh sampai
teman-teman, oh akhirnya ketemu di Wildland Sunrise ini. Jadi memang keunggulannya lebih ke sunrise tadi. Betul. Juga pemandangannya juga bagus banget ya Mas ya. Ditambah tempatnya juga luas, parkirannya luas, jadi enak banget lah. Gitu ya. Ada kafenya juga. Iya, Ada kafe, resto. Cocok banget lah kalau misalnya ngajak sama keluarga. Oh gitu teman-teman ya. dan Wildland Sunrise View, Lestari. Wildland Lestari.